Salam, salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, juga umat manusia di bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini sudah saya lihat tanda-tanda hari kiamat. Waspadalah, tanda-tanda hari kiamat sudah menunjukkan bahwa hari kiamat itu sudah dekat. Kenapa saya katakan dengan begitu? Karena menurut Alkitab yang saya lihat dan saya baca, bahwa tanda-tanda hari kiamat itu harus ada perang di mana-mana, gempa bumi di mana-mana. Jadi sekarang hari kiamat itu tiba setelah Israel dihancurkan oleh bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Kenapa saya katakan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah? Ada tertulis di Alkitab Yohanes 15 ayat 18. Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dulu membenci aku daripadamu. Itu kata-kata Yesus. Dan juga saya terangkan di sini, Israel itu adalah pilihan Tuhan yang dikasihi Tuhan. Itulah pilihan Tuhan di dalam dunia ini. Jadi barang siapa membenci pilihan Tuhan, itu sama dengan membenci Allah. Jadi jangan kita membenci yang dikasihi Tuhan. Karena kita sama dengan membenci Tuhan. Terus terang, isi Alkitab, nubuatan ya di Alkitab pasti akan terjadi dan tidak terjadi. Pasti terjadi apa yang dibuatkan oleh nabi-nabi seperti Nabi Daniel dan juga firman-firman Tuhan Yesus. Karena pembuktian sudah mulai, gempa di mana-mana, perang di mana-mana. Jadi itu sudah kelihatan. Tetapi yang nyatanya melihat hari kiamat kalau sudah dekat. Jika Israel itu sudah dihancurkan bangsa-bangsa lain, jika Israel sudah kalah dan lari ke pegunungan dan banyak yang mati korban yang tidak bersalah, Tuhan pasti akan murka dan menghanguskan bumi dan menimpa bumi ini. Jadi manusia di dunia ini harus mengerti itu, karena Israel itu sudah dikasihi. Orang yang dikasihi Tuhan. Janji Tuhan tidak akan terlewatkan. Sudah dijanjikan Tuhan, Israel akan dikasihi sampai selama-lamanya. Jadi kalau kuteliti dari perang ini, perang Israel dengan perang Hamas. Hamas sudah mencari gara-gara, membenci Israel, menyerang Israel tanpa duluan. Menyerang Israel duluan. Jadi tentu Israel membela diri. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita lihat nanti Israel sudah kalah, sudah hancur, karena memang
sudah ada tertulis di Alkitab. Tak satu pun batu di atas batu ini yang berdiri. Semua akan dihancurkan. Jadi tanah Israel itu, penduduk Israel itu akan hancur. Tempat-tempat ibadah suci akan hancur. Barulah harus kita waspada. Sudah diambang pintu hari kiamat. Dan Allah akan menimpa penduduk bumi. Jadi harus kita sadari, janganlah Israel itu dibenci. Karena sama dengan membenci Tuhan sesuai dengan yang tertulis di Yohanes 15 ayat 18. Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dulu membenci aku daripadamu. Jadi yang membenci Israel itu yang tidak mengenal Allah. Jadi membenci Israel itu sama dengan membenci Tuhan. Jadi mari kita sadari, kita sebagai penduduk bumi, kita damaikanlah orang-orang yang berperang, apalagi yang memerangi Israel itu adalah sama dengan membenci Tuhan. Kalau kita dibenci Tuhan, pasti dimasukkan ke neraka. Jangan sampai hancur Israel. Kalau sudah sampai hancur Israel, dibikin bangsa-bangsa lain. Hari kiamat sudah dekat. Di situ batasnya. Kalau sudah hancur Israel, hari kiamat sudah dekat. Sudah pasti akan datang. Demikianlah yang mendengarkan ini, semoga mengerti manusia. Kita sebagai manusia di dunia ini. Orang yang dikasihi Tuhan, janganlah kita membenci sama dengan membenci Tuhan. Jadi, yang dipilih Tuhan itu lebih baiklah kita kasihi, supaya kita ikut dikasihi Tuhan. Jadi, mengertilah hidup kita ini. Janganlah sok menyalahkan orang lain, padahal kita tidak tahu asal muasalnya. Lebih baik kita mendamaikan orang daripada menyalahkan si A atau si B. Jika kulangi sekali lagi, jika Israel sudah hancur, pasti bumi akan ditimpa oleh Allah. Dia akan dihanguskan. Kiamat akan datang. Jadi tidak akan ditunda-tunda jika Israel hancur, tidak akan ditunda-tunda lagi hari kiamat. Marilah bersatu penduduk bumi untuk memberikan damai kepada orang yang berperang Israel dengan Hamas. Demikianlah, semoga orang mengerti. Terima kasih. Tuhan selalu mengasihi kita semua dan memberikan pikiran-pikiran yang cerdas. Terima kasih. Amin.